لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala abdihi tanzilan wa amarahu bitajwidihi. Faqala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Taufik, Ketua DKM Panorama Residence, kemudian bapak-bapak semua, jamaah salat subuh pada kesempatan hari ini, Pak Yulmar, Pak Opik, Pak Rashid, Pak Fardi, Pak Miki, ya, Pak Salam, Pak Ustadz Aan. Semoga kita semua yang berkumpul pada kesempatan hari ini diberikan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat beserta nikmat-nikmat yang lainnya, yang mudah-mudahan kita bisa menggunakan semua nikmat yang Allah berikan itu digunakan untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, diberi kesabaran, senantiasa bisa menjalankan segala perintah Allah, dan sekuat mungkin kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita semua, junjungan kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan
termasuk kita di dalamnya. Sebelum kita mulai, mari kita doakan saudara-saudara kita yang memang tidak berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, baik itu dikarenakan sakit ataupun ada halangan. Ya. Semoga Allah sembuhkan bagi yang sakit, dan yang ada halangan semoga Allah mudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah pertemuannya udah banyak ya, hampir berapa pertemuan ini. Ya alhamdulillah materi-materi makharijul huruf sudah tersampaikan, tapi tetap ada pengulangan ketika praktek dalam qiraah ya. Karena memang harus diulang-ulang ya, diulang-ulang, dilatih sampai benar-benar maksimal ya kita menjalani mengikuti tuntunan daripada Rasulullah SAW dalam hal membaca kitabullah. Adapun sebagaimana kita ketahui bahwa belajar ilmu tajwid bukan harus bermodalkan suara yang bagus ya. Belajar ilmu tajwid adalah belajar untuk bisa mengeluarkan huruf pada tempatnya. Ya, mengeluarkan huruf pada tempatnya, mengeluarkan hak-haknya huruf beserta mustahak-mustahaknya huruf. Ya. Apa tuh hak? Itu makharijul huruf yang asli. Ya. Kalau keluar dari tenggorokan harus dari tenggorokan. Kalau keluar dari tengah lidah harus keluar dari tengah lidah. Ya. Tidak boleh sembarangan ya. Ibarat main catur, kuda itu harus L gitu. Nggak boleh lurus ya. Iya. Kuncung harus nyerong kan, nggak bisa lurus datar. Nah, itu masing-masing daripada huruf kita, huruf hijaiyah masing-masing punya tempatnya masing-masing dan punya sifat masing-masing tentunya. Dan kita juga sama seperti manusia, masing-masing kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari tanah Jawa, ya, ada yang dari Yaman, ya, ada ahlan wa sahlan Nasr, ya, berbeda-beda. Ya, tentunya perbedaan itu ada yang perbedaan kulit, perbedaan bentuk wajah, perbedaan rambut, gitu ya. Karena tempat lahirnya pun berbeda-beda. Demikian juga huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah, makharijul huruf itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Maka bentuknya pun beda, sifat-sifatnya pun beda. Beda sifat orang barat dengan orang timur kan gitu. Ada yang keras, ada yang lembut gitu ya, ada yang sedang-sedang saja. Ya. Ya, ini luar biasa. Dari kita belajar ilmu tajwid, ya kita hakikatnya kita mengetahui bahwa kita ini berasal dari mana. Ya. Secara umum kita berasal dari mana dan akan kembali kemana kan gitu. Ya. Kalau mau aman hidup kita, maka tunaikan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya gitu. Sebagai seorang manusia, maka dia hidupnya akan aman dan tentram nanti, ya. Bukan hanya di akhirat nanti, bahkan keamanan itu sudah pasti kadang-kadang sudah terasa di dunia ini, sudah terasa, ya. Makanya ibarat surga itu ada dua pengertian, ada surga pengertian akhirat, ada surga yang pengertiannya kenikmatan yang kita terima, gitu. Baca Quran kalau tidak mengikuti kaidah dalam daripada ilmu tajwid, ya itu ya nggak aman, dari segi makna nggak aman, dari segi bacaan pun tidak enak. Meskipun suaranya bagus, ketika dia baca Quran tapi tidak menggunakan pedoman daripada ilmu tajwid, maka tidak akan terasa enak didengar.
oleh telinga kita. Ya, kayak banyak artis-artis kita yang ketika nyanyi bagus bacanya, tapi ketika baca Quran mah belum tentu, ya. Belum tentu. Makanya tidak jadi patokan. Baca Quran mah harus suaranya harus bagus, suaranya jelek, itu mah alasan aja, kagak mau belajar gitu. Padahal baca Quran itu belajar tajwid itu bukan bermodalkan suara. Ya, kita bukan belajar nyanyi di sini kan, gitu. Belajar baca Quran. Cuman terkadang saudara kita tuh begitu alasannya. Suara saya jelek gitu. Padahal belajar tajwid nggak gitu. Adapun ghayatun ilmu tajwid, ya, sebagaimana kita telah bahas pertemuan beberapa bulan yang lalu, ya, yaitu apa tuh? Bulughun nihayati fi itqanil lafzil Quran, ya. Menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran alama turuqiyah minal hadrati nabawiyah, ya. Dengan cara talaki, ya, minal hadrati nabawiyah, dengan cara mengikuti Nabi, ya, al-afsahiyah, daripada kefasihannya. Wakila saunul lisani anil khoto'i fi kitabillah, dan perkataan lain adalah menjaga lisan kita agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca kitab Allah. Seperti itu. Kemarin kita sudah bahas tentang pasal mad, ya. Pasal hukum nun, sukun dan tanwin sudah, hukum ra, tafkhim sudah. Sekarang masuk pada pasal huruf, pasal mad, ya. Mad artinya sautuz zaidah, ya, tambahan suara, ya, tambahan suara. Mad itu sautuz zaidah. Mad sekedar ulang terbagi menjadi dua, mad asli atau yang biasa kita sebut mad tabi'i, ya. Asli ya murni. Mad itu kalau murninya panjangnya 2 harakat, ya. Huruf mad ada 3 yang bisa kita singkat itu awi, yaitu alif, waw sukun, dan ya sukun, ya. Semuanya kalau kemarin kita belajar makharij kan nggak ada alif, ya, nggak ada alif kan, adanya hamzah, ya. Ini ada alif huruf nih. Ini huruf apaan alifnya? Apa bedanya dengan hamzah gitu, ya? Ternyata alif ini adalah huruf mad, ya. Dia keluarnya itu dari jauf, rongga mulut, ya. Dipanjangin mulut, bukan dari hidung. Makanya ketika baca Quran jangan dari hidung, ya. Gitu kadang-kadang gitu ngomongnya seperti ini, tapi ketika baca Quran ngirung gitu, bahasa Sundanya ngirung, ya, pamikinya ngirung. Ngirung gitu, bindang ke dia, ya, ke noise. Kayak yang pilek, ya. Ya, wi itu dari rongga mulut, ya. Termasuk juga huruf mad waw sukun itu juga dari al-jauf, ya. Keluarnya berasal minal jauf, ya. Rongga mulut. Ya, keluarnya jadi mulut. Jangan tidak sih. Kalau ditutup tetap ada a, i, u gitu. Itu berarti pas dari mulut. Kalau yang dari hidung ini bisa gitu, ya. Ada bintangnya dipencet, ya. Seperti huruf nun gitu kan. Huruf nun tuh huruf hidung. Dia harus dari hidung. Ya. Hoysum huruf nun tuh. Nggak bisa kalau nggak pakai hidung huruf nun. Coba aja dipencet hidungnya, nun, an gitu. An, berhenti dia suaranya. Ya. Emang ya sesuai pada hak-haknya masing-masing, ya. Gitu.
nggak bisa dia keluar dari mulut hidung itu. Ini dari hidung ya. Ada yang dari al-jauf ya al-jauf, dari rongga mulut ya. Makanya belajar yang masih baca Quran yang suaranya masih ngirung itu juga kurang tepat ya. Bicaranya ketika normal seperti ini, ketika baca Quran beda. Pernah dengar ya? Ya, beda baca Quran kok kayak orang bindeng gitu kan. Nah itu kurang pas dari segi makharijul huruf. Makanya kalau nggak pas dari makharijul hurufnya nggak, yang kurang bagus ya, hasilnya juga kurang enak didengar kan gitu. Kemudian mat yang kedua, mat far'i, mat yang bercabang ya. Mat far'i ini mat zaid ya, mat tambahan ya. Ya, mat far'i ini bercabangnya ada 13 cabang dari mat far'i. Ya, mat asli disebutnya mat tabi'i ya. Adapun dari segi hukum bacaan ada yang jaiz, ada yang wajib, ada yang lazim ya. Jaiz itu boleh 2 harkat, wajib itu harus lebih dari 2 harkat, lazim harus 6 harkat ya. Qasrun, maddun, dan tulun ya. Kalau qasrun yang disebutnya yang 2 harkat itu qasrun. Maddun yang wajib, yang lazim itu disebutnya tulun. Dalam kitab Tuhfatul Atfalnya itu tulun ya. Panjang gitu ya, sama maknanya panjang-panjang juga gitu. Cuma memang dari segi pengertian ada yang panjang, ada yang panjang gitu. Lebih panjang lebih lama gitu ya, seperti itu. Kemarin kita sudah bahas tentang mad wajib muttasil ya, dan mad jaiz munfasil ya. Itu adalah salah satu 2 daripada mad yang hukumnya yang satu wajib, yang satu jaiz ya. Mad wajib muttasil itu panjangnya 5 harokat, mad jaiz bisa 2, bisa 4, dan bisa 5 ya. Kemudian yang selanjutnya mad aridul lis-sukun, mad yang disebabkan oleh sukun yang baru, arid, asing, baru muncul ya. Dalam kitab Hidayatul Mustafid, huwal waqfu ala akhiril kalimah. Nah, dia berhenti pada akhir kalimat ya. Wa kana qablal huwa di sini adalah maksudnya itu huwa di sini adalah dia mat ya, huruf mat. Tapi berhenti pada akhir kalimat waqaf ya. Wa kana qablal harfi al mauquf alaih ahadun hurubil maddi tabi'i ya. Adapun huruf sebelumnya itu adalah huruf mad asli ya. Contohnya khalidun. Nah, berhenti di khalidun. Sebelum huruf nun ada huruf mad asli, du-nya tuh, du-nya panjang ya. Karena waqaf maka disebutnya arid ya. Disebutnya arid lisukun, nunnya tuh disukunkan, dimatikan gitu ya. Jadinya khalidun, hum fiha khalidun. Nah, dun itu mad aridul lis sukun. Ya, itu namanya disebut mad aridul lis sukun. Apalagi itu banyak ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, lihun itu mad arid lis sukun. Mad salah satu bagian dari mad far'i yang disebabkan oleh sukun yang baru ya. Gara-gara berhenti karena waqaf. Kalau kita sambung maka tidak terjadi mad arid lis sukun, tetap dia menjadi asli. Contoh
Ar-Rahmanir Rahim. Rahim itu mad arid disukun. Tapi ketika disambung dengan ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mimnya tadi nggak jadi sukun. Karena nggak jadi sukun, maka rahimnya itu kembali jadi mad asli. Ya, aslinya mad adalah 2 harakat. Ya, 2 harakat. Tidak boleh kurang dari 2 harakat. Adapun cara membacanya, hukum daripada bacaan mad arid sukun ini jaiz. Ya. Jadi kalau hukum bacaan mad itu ada jaiz, ada wajib, adalah lazim. Ya. Jaiz itu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan kalau di akhir kalimat biasanya boleh 6 harakat. Bahkan mad wajib saja itu boleh 6 harakat. Yang aturannya kalau tidak di akhir kalimat dia 5 harakat maksimal. Gitu. Tapi ketika waqaf dia boleh 6 harakat. Ya, kayak sama, itu 6 harakat. Ya. Kalau secara di tengah-tengah dia 5 harakat. Ya, karena mad wajib itu di bawahnya mad lazim. Mad lazim itu harus 6 harakat, lebih panjang daripada. Ya, itu ya mad aridul sukun ya. Udah sering ya kita menemukan mad aridul sukun ini, udah sering kita nemuin di surat Al-Fatihah. Itu akhir-akhir ayatnya semuanya mad arid disukun. Ya, Al-Fatihah. Ya. Surat An-Nas ya juga mad arid disukun. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu ya. Tapi kalau disambung nggak jadi mad arid disukun. Ya, kalau nggak jadi berarti boleh nggak 6 harakat? Nggak boleh ya. Sudah ditentukan kadarnya masing-masing. Ya. Sudah ditentukan sama Allah kadarnya mad. Ini siapa yang buat? Bukan ulama, tapi dari Allah yang buat gitu ya. Melalui perantara Jibril dipraktekkan kepada Rasulullah hingga sampai kepada kita. Makanya Al-Quran itu terjaga. Ya, terjaga. Enggak sembarangan baca Quran panjang pendeknya ya. Hati-hati karena Rasulullah SAW sendiri menurut Ibnu Mas'ud dia memperhatikan panjang pendeknya, sangat memperhatikan panjang pendeknya. Ya. Kata Anas bin Malik, Rasulullah kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya dipanjangin, Bismillahirrahman, maknya dipanjangin, Rahim, hi-nya dipanjangin. Artinya ada keteraturan dalam membaca Al-Quran. Ya, salah satunya panjang pendeknya, gitu. Harus mulai disiplin gitu ya, disiplin dalam membaca Quran, mobil khusus untuk hukum panjang pendeknya. Itu kemudian mad badal, ada mad badal namanya. Dalam kitab Hidayatul Mustafid huwa yaitu mad ayyajtami al-maddu wal hamzatu fi kalimah. Ya, bersatunya huruf mad itu alif ya. Dan hamzah dalam satu kalimat. Lakin tataqaddamul hamzatu alal maddi, tetapi didahului oleh huruf mad, hamzah yang huruf mad ya. Nah, ini dalam kitab Qaulus Sadid lebih jelas lagi. Idza waqa'a hamzun sakin, apabila ada hamzah yang sukun ba'da hamzin ya, setelah hamzah mutaharrikin yang berharkat, ubdilal hamzis sakin ya, maka digantilah hamzah yang sakin itu min jinsin harokatin ma qablaha, dalam satu jenis ya.
terhadap harokat yang sebelumnya, ya. Contohnya itu seperti Adama, Adama, ya, Hamzah ketemu Hamzah. Asal katanya itu Adama, Adama, alif sama alif itu, Adama. Maka karena bertemunya dua Hamzah, ya, yang satu sukun, yang satu hidup, maka dipanjangin Adama. Aslinya Adama, ya. Ya, jadi kalau kita nggak menggunakan mad badal itu akan terasa sulit tuh. Ya, ngucapin Adam, Adama gitu agak gimana, keberatan. Disimpelin nama apa? Adama. Ya. Kemudian ada lagi imana, imana. Asli katanya imana, imana. Ya, Hamzah ketemu Hamzah lagi. Aslinya gitu, imana. Maka itu dijadikan mad badal. Imana. Ya, kita tidak akan menemukan tuh lafaz tulisan imana atau Adama, tidak akan menemukan, karena di Quran sekarang sudah lebih praktis. Ya, dulu ejaannya Adama. Sekarang udah ada A-nya, dia udah ada apa? Fathahnya tuh fathah berdiri, yaitu. Ya, bertemunya itu apa namanya? Kalau Hamzah alif dia harkatnya fathah, maka dia digantikan dengan huruf mad alif, Adama. Kalau Hamzah kasroh i gitu ya, maka Hamzah yang mati tadi dijadikan huruf iya, imana gitu. Ada lagi yang dhammah, u'tiya. Jadi u'tiya gitu. U'tiya, ya. Karena dhammah maka dia ngikutin jadi waw sukun. U'tiya. Nah, itu mad badal, ya. Ciri khas mad badal dalam tulisan dia ada alif, kemudian ada harkat yang berdiri, gitu ya. Kalau yang ya sukun, harkatnya nggak berdiri biasanya. Dan ini, nah, itu mad badal. Mad badal panjangnya itu 2 harkat, ya. Wa qala Adam, Adam. Jangan lebih dari 2 harkat. Nah, itu yang 2 harkat. Kemudian mad iwad. Mad iwad dalam kitab Hidayatul Mustafid dikatakan huwal waqfu ala tanwinil mansub fi akhiril kalimah. Huwa huruf mad, ya. Al waqfu berhenti ala tanwinil mansubi. Tetapi keadaannya dia dalam berharokat tanwin al mansub fathah, ya. Nasab. Tanwin mansub, ya, fathah tain, ya, berhenti, ya, huruf fi akhir kalimat, dalam akhir kalimat itu ada tanwin fathah tain, ya. Contohnya seperti basiron, nah, kalau berhenti basiro, ya. Kemudian basiron wa nadhiran, basiran wa nadhira, gitu. Nah, itu mad apa? Iwad. Dari segi pengertian badal dengan iwad hampir sama, ya, pengganti, ya. Mad pengganti, mad badal pengganti. Mad iwad juga sama, mad pengganti. Cuman kalau di mad iwad ada yang dihilangkan, ya. Apa yang diganti? Tanwin menjadi fathah, ya, fathah, jadi sehingga jadi seperti mad asli, ya, gitu panjangnya. Kalau mad badal tadi yang diganti adalah apanya? Hamzahnya, hamzah sukunnya dimatikan, tidak ada disukunin, ya.
Hamzah sukunnya dijadikan huruf mat sesuai dengan harokat yang sebelumnya. Kalau A diganti jadi alif, kalau I diganti jadi ya, kalau U diganti jadi waw, ya. Ya. Tanwin mansub, tanwin yang fathah. Kalau tanwin selain tanwin yang fathah maka tidak bisa menjadi iwad. Contoh Qul huwallahu ahad. Ahadun kan aslinya? Enggak ahadu, enggak. Ya. Kalau apalagi yang din gitu enggak bisa. Yang bisa itu hanya tanwin, ya. Pokoknya setiap yang tanwin kita berhenti di tanwin fathah itu panjangnya 2 harakat. Namanya mad iwad. Ya. Contohnya banyak tuh mad iwad tuh kalau di surat apa tuh? Innahu kana tawwaba. Nah, ba di situ mad iwad. Ya, karena tulisannya ba itu kan ban kan? Ya. Gitu. Mad badal ada kasroh doma. Ya, ada adama ma itu mad badal. Ya. Ya, secara ini kan kalau mad badal itu bertemunya 2 hamzah. Asli katanya itu adama. Artinya kan kalau mad asli kan nggak gitu. Nah, karena bertemunya 2 hamzah ini maka dijadikan ringkas jadi 1. Jadi adama secara hukum ya, yaitu asli katanya dia tidak asli seperti mad asli. Kayak mad asli kan kayak apa namanya? Rahimu. Nah, rahimu itu nggak ada yang diganti. Ya kan? Mad badal ada yang diganti. Hamzah tadi jadi alif gitu. Hamzah tadi diganti jadi ya sukun. Hamzah tadi jadi waw sukun. Itu namanya mad badal diganti gitu. Ya, kalau mad asli memang aslinya seperti itu, tabiatnya kayak gitu. Mad tabi'i maka disebutnya mad tabi'i. Ya. Kalau mad tabi'i itu istilahnya ya tabiat yang aslinya gitu. Nggak ngurangin, kagak ngeganti gitu ya. Kagak ada yang diganti, kagak ngurangin, kagak nambahin. Itu mad tabi'i asli. Nah, kalau mad badal 2 harakat walaupun sama-sama 2 harakat, tetapi dia ada yang diganti gitu. Kalau mad asli nggak ada yang diganti. Memang aslinya kayak gitu. Ya. Bentuknya kayak gitu, panjangnya kayak gitu gitu. Tidak ngurangin, tidak nambahin. Makanya ulama qiraat mengatakan kalau tabiatnya baik, maka dia akan baik, tidak ngurangin, tidak nambahin. Namanya tabi'i itu. Ya. Tabi'i, tabiat. Dulu orang-orang tua kita suka namain orang mat ya, mat PI ya, mat PI. Tapi ya, mat peci ya, mat peci. Nah, itu mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Lanjutnya mat lazim nanti pada pembahasan selanjutnya ya. Mat badal tadi 2 harakat ya. Mat apa namanya? Mat iwad itu sama panjangnya 2 harakat. Kosrun aja termasuk mat daripada bagian yang kosrun 2 harakat. Ya, yang kosrun itu apa aja? Mat asli, mat badal, mat iwad. Ya, kosrun 2 harakat aja. Mat lazim mustaqal kalimi nanti pembahasan di selanjutnya. Mat. Ya. Iwad itu sifat sekali di akhir kata ya. Ya, di wakaf. Di wakaf sementara kalau mat satu lagi itu mat badal ya. Mat badal mah enggak di akhir, dia di tengah. Ya. Seperti manu. Iya. Kalau ini ada kan buat tapi tambah lagi alif depan itu kita 2. Dan tambah lagi alif depan. Itu 2 apa? Kalau tanwin pasti padanannya ada alif.
Ahadan jadi ahada, gitu. Justru kalau yang dia terjadinya hanya dalam kondisi waqaf. Kalau disambung maka tidak terjadi mat, ya, tidak terjadi mat. Ya. Dua. Itu namanya mat badal. Cirinya ada tanwin, ada alif. Tapi patokannya bukan alif, ya. Terkadang ada juga di nggak ada alifnya, ya. Hudan biasanya pakai ya itu, ya. Ya. Jadi patokannya tanwin mansub, ya. Tanwin yang fathah, ya. Karena dan patokan seperti huruf mat yang wajib, patokannya bukan bendera. Bendera itu tambahan. Ya, pokoknya yang ada bendera itu panjang. Terkadang ada juga yang nggak ada bendera dia bisa panjang. Contoh. Apa? Ya, kalau yang fathah berdiri biasanya mat badal. Ya. Tapi nggak tentu juga sih, kalau kayak Ar-Rahmanir-Rahim itu bukan mat badal, ya. Karena Manir-Rahim kan mim, ya, mim ketemu hamzah. Ya ini mah hamzah ketemu hamzah itu. Ya, amanu jadi amanu. Ya. Adama jadi adama. Imana jadi imana. Gitu. Oh ya, Ustaz, Ar-Rahman itu kan fathah berdiri, ya. Ya, itu bukan mat badal, ya. Bukan. Kalau kita ganti tulisan jadi Ar-Rahman pakai alif terus nun, bisa nggak begitu? Ya, bisa aja. Nah, tidak mengurangi makna itu, ya. Tapi secara penulisan lebih cakep begitu emang. Khot Usmani. Iya, nggak pakai alif, ya. Pakai lebih sederhana jadi. Ya. Bang asli kan begitu. Itu tapi bukan mat badal, ya, itu mah, ya. Itu mah mat asli biasa. Bedain antara yang mat asli dengan yang mat badal, ya. Mat badal tuh terjadinya bertemunya dua hamzah, ya. Asli katanya dua hamzah, cuman sekarang udah nggak kelihatan. Adamu, mana hamzahnya cuma satu katanya. Padahal aslinya dua hamzah tuh, adamu gitu. Jadi harus mengetahui asal usul daripada kata, ya, huruf. Ya, Manu di Quran itu ada dua cara penulisan. Iya. A langsung di atas itu fathah berdiri. Iya. Manu. Yang kedua adalah A fathah di atas itu fathah biasa begini. Iya. Cuma di depannya ada sedikit fathah kecil tipis gitu. Iya. Dua alif. Manu. Jadi A itu standarnya fathah begini. Manu pas habis alif itu ada lagi nempel sedikit, kadang hampir nggak terbaca. Mungkin kalau di HP Pak Miki ada tuh tambahan alif kecil gitu. Yang berdiri. Ya berdiri. Ya sama dengan dua alif. Iya. Artinya di HP saya doang. Iya. Jadi di HP lainnya. Iya. Mungkin itu medium tulisan Quran. Iya. Makanya semakin kesini kan Quran semakin sederhana, ya, lebih mudah. Apalagi sekarang udah ada warna-warna semakin sederhana lagi, ya, lebih mudah. Iya. Nah, kadang di Al-Quran itu cara penulisannya dengan kaidah imla, itu kadang agak berbeda. Al-insan. Biar kalau menurut kaidah, ini kan perdebatan. Kalau menurut kaidah tulisan yang benar-benar Arab, menurut kaidahnya, ya, kaidahnya itu kan harus ini Alif. Alif, bukan alif yang ada tanda alif Berdiri. Nah, tetapi kalau di Al-Quran kebanyakan berdiri. Iya. Biar ringkas gitu kan. Nah itu. Biar ringkas. Aslinya mah ada alifnya kan gitu. Ya. Ada beberapa Al-Quran yang sedikit agak berbeda. Ada yang nggak sama. Iya. Nah, saya bilang ini kan maaf. Iya, makanya
Yang lebih update itu Quran Utsmani ya. Iya. Oh, ya. Ini Utsmani. Rasam Utsmani. Saat ada berapa? Satu Quran Utsmani, satu lagi Quran apa? Kemenak. Apa ya? Kemenak. Soalnya Kemenak itu ada, kalau di YouTube itu salah. Iya. Berbeda sama Utsmani. Iya. Salah penulisannya. Iya. Rasam Utsmani ya. Rasam Utsmani ya, ada kadang-kadang ada dua perbedaan, ada yang Utsmaninya yang dibikin sama kita, ada yang dari sana, dari Arab. Ya. Cetakannya beda-beda ya. Ya, Rasam Utsmani ini lebih sederhana lagi dia. Kayak mat itu wawunya nggak ada sukunnya dia. Kalau kita kan kalau panjang harus ada sukun wawunya tuh. Ya, khaliduna. Nah, itu kan masih ada sukun tuh di situ. Nah, kalau di Utsmani nggak ada sukunnya, lebih sederhana lagi tuh. Artinya apa? Oh, wow, itu nggak dibaca tapi panjang gitu. Kadang membingungkan. Membingungkan. Gitu. Itu bedanya Utsmani dengan yang bukan Utsmani. Ya, lebih sederhana lagi. Nah, dulu kan tahu sendiri ya, apa huruf-huruf dengan hurufnya lebih luar biasa itu. Ya. Sampai saya pernah zaman saya mah hurufnya masih enak ya. Qurannya masih Quran gede itu, terus tulisannya tebal-tebal gitu kan. Itu Quran itu. Yang sekarang udah nggak cetak lagi kayaknya ya. Yang wallet tebelin tuh. Iya itu. Zaman-zaman sebelumnya itu bisa lebih rumit lagi tuh. Kalau sekarang mah sudah enak. Ya, udah Utsmaninya udah ada, udah ringkas ya. Dan juga sudah berwarna lagi gitu. Oh, yang berwarna merah harus tahan gitu. Iya kan? Oh, yang warna biru harus panjang kan gitu. Udah enak sekarang. Makanya tidak ada alasan baca Quran itu susah gitu ya. Nah, insya Allah mudah ya. Semakin kesini semakin mudah. Banyak ahli-ahli qiraat yang sudah menyederhanakan daripada kita membaca Quran dari segi lafaz. Ya, dimerahin nih biar ngerti gitu ya. Nah, kalau orang yang belum paham diginiin nggak ada tanda merahnya, bingung dia mana yang guna mana enggak kan gitu. Kalau tidak paham secara hukum asalnya gitu. Ngikutin warna aja, pokoknya warna merah panjang gitu. Gitu. Ada di HP Miki. Hanya ada di HP Pak Miki ya, HP yang lain tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nambah pemahaman kita terkait hukum ilmu tajwid, wabil khusus dalam pasal mad ya. Dan kita lanjut praktek tahsin qiraatil Quran. Kemarin teh sampai mana, ada yang ingat nggak? Juz 3 ya? Hah? Al-Imran. Al-Imran pertama. Silakan baca Al-Fatihah. Mau baca Al-Fatihah siapa sih? Taufik mau coba lagi? Silakan. Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, huruf-huruf isti'la kalau kasroh itu bunyinya berbeda dengan huruf yang istifal kalau kasroh. Contoh huruf kaf, ki. Huruf kaf kan istifal. Huruf kaf kebalikannya isti'la. Bunyi beda tuh. Ki dengan qi. Ki, qi. Iya, qi. Kayak ada wi gitu ya. Bunyinya terdengarnya seperti wi. Qi. Nah, termasuk huruf sad. Berbeda dengan huruf istifal yang sejenis dengan huruf apa? Sin. Ya. Sin itu kan si istifal. Tapi huruf sad si. Ya, berbeda suaranya. Jangan sampai sama. Jangan si, ya itu masih sin gitu. Si bukan si, tapi si. Si. Setiap huruf isti'la begitu. Ya. Kalau shin beda lagi kan, beda jauh tuh. Sin sama shin itu beda. Shi. Nah, dia enggak isti'la. Maka huruf i-nya jelas. Shi, bukan shui, enggak gitu. Jadi ada ui-nya ya. Ada ui-nya. Yang terdengarnya seperti pakai ui gitu kan. Huruf kha, khi. Huruf ha, hi. Khi, hi. Beda suaranya. Huruf ghain, ghi. Ghi. Ya. Jadi huruf istilah tapi dimasukkan ada ui-nya. Iya. Ui. Iya, terdengarnya seperti ui-nya. Kayak ada ui-nya. Ada ui-nya mah enak Pak, direbus enak. Ui pakai kopi. Ya gitu ya. Bedain rasin dengan sad ya. Sira, jangan sira. Sira. Sui, jangan sui, jangan gitu, jangan dimonyong. Mentang-mentang ada u aja dimonyong. Sui. Sui. Ya. Lidah depan ngangkat, karena dia istilah lidah pangkal lidahnya ngangkat juga. Sui, jadinya sui. Gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba ulangi Pak Opik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, gimana? Udah bener belum? Masih si gitu ya. Wah, saya juga nggak bisa. Saya nggak dengerin doang. Iya. Jadi kalau yang udah belajar kayak gini udah paham tuh, oh, kurang nih. Si kan begitu. Cuman ya perbedaannya antara tadi ya sin sama shin sama si ini kurang begitu pak. Perbedaannya, ya. Yang lebih dekat shot itu dengan sin, yang bukan yang enggak ada titiknya. Karena sama. Hah? Beda makhraj. Kalau sa itu ujung lidah ketemu gigi, ujungnya itu. Kalau huruf sin, dia ujung lidah juga, cuman agak lebih ke dalam, as, gitu. Kayak as, ya. Huruf shad juga di situ juga huruf shad, cuman bedanya lidah yang belakangnya tuh, pangkal lidahnya ngangkat dia, karena isti'ala. Kalau yang sin biasa kan tidak ngangkat, yang belakangnya diem baik tuh. Begini aja nih. Ini langit-langit atas. Dia kan tinggal begini doang. Nah, ini sin, as. Ujung lidahnya ini kena gusi, antara gusi dengan gigi atas. As, sampai. Ya. Bukan di tengah-tengah ini as gitu, nggak bisa. Di tengah-tengah langitnya nggak bisa as gitu. Harus kan gigi ada gusinya ya. Gigi yang atas tuh. Nah, itu antara gigi akar gigi atas dengan gusi. Itu ujungnya ini kena nempel gitu.
Nah, ini kalau yang sa tadi ujungnya ketemu ujung